Timur Bacarita. Kali ini akan membahas kuliner dan pangan lokal Indonesia Timur. Oke, selanjutnya dari Kakak Diki di Timur, kita menuju ke utara. Bang Maulana dari Ternate. Halo Bang. Bang Maulana. Halo, cek. Oke, siap. Oke, silakan Bang Maulana dari cerita tentang kuliner dari Ternate. Bang Maulana, ini materinya di sendiri ya? Sendiri saya share. Mudah-mudahan tidak ada gangguan karena kita dari timur seperti biasa internet masih jauh tertinggal. Oke deh, silakan Bang. Terima kasih semuanya, salam saudara semua. Saya sungguh sangat merasa senang sekali. Jadi ini suatu kehormatan bagi saya bisa berada satu Zoom meet dengan kakak-kakak yang luar biasa. Ada kakak Conto dari Papua, ada kakak Yusnita, ada kakak Liz dari Flores, ada kakak Diki dari Molo yang luar biasa yang saya cuma baca profilnya di Kompas, sekarang bisa lihat langsung. Ini orang-orang hebat semua. Lebih luar biasa lagi Bang Al yang kasih kumpul tong semua malam ini. Jadi kalau tadi banyak request logat-logat timur, saya sedikit saja tong balogat Ternate sedikit ya. Karena di Ternate ada dua bahasa yang kita pakai, yaitu bahasa asli Ternate dan bahasa Melayu Ternate. Atau di orang-orang pintar sedikit itu dong bilang BMT, bahasa Melayu Ternate. Bahasa Melayu Ternate sekilas terdengar mirip dengan BMG, bahasa Melayu Gorontalo. Logatnya beda jauh sekali dengan BMM, bahasa Melayu Manado. Di Ambon juga punya, namanya BMA, bahasa Melayu Ambon. Jadi bahasa Melayu yang begitu berpadu di Kepulauan Maluku sampai berimbas ke Gorontalo, Bacan, Manado, ini jadi lingua franca yang luar biasa bagi torang semua di sini. Di Ternate itu bilang torang, di Ambon bilang katong, di Melayu sana mungkin bilang kitong, kitorang, kita orang, dan seterusnya. Jadi kalau anak-anak Ternate, Bauni, Upin, Ipin, itu dorang mengerti beberapa katanya. Tapi sayang sekali hari ini kita tidak bahas bahasa, saya mau bahas kulinernya, karena bahasa saya luar biasa, apalagi kuliner. Saya izin share screen dulu ya. Singkat saja karena, only the host can share this meeting. Jadi saya belum dapat kasih jadi co-host nih, jadi tidak bisa share screen nih. Boleh minta tolong Kakak Al. Posisi saya masih belum jadi co-host, jadi belum bisa share screen. Oke. Saya share screen dulu ya. Saya sengaja pakai kata gastronomi. Cek, bisa lihat presentasinya? Bisa. Bisa, Kakak. Aman. Ya, hari ini saya sengaja pakai kata gastronomi karena kata ini sebenarnya sudah disinggung-singgung berulang-ulang oleh Kakak Diki tadi ketika kita bicara kuliner atau makanan dan seterusnya. Yang kita bicara sebenarnya manusianya, prosesnya, bagaimana semua itu bisa ada di atas piring. Nah, sehingga saya menggunakan kata gastronomi di presentasi ini. Jadi ini baru perkenalan saja, karena waktu sangat terbatas, saya berusaha semaksimal mungkin perkenalan singkat dengan Ternate. Bagi teman-teman yang belum pernah ke Ternate, Ternate itu nanti saya jelaskan seperti apa. Isi presentasi saya singkat saja, ada 4, itu tentang Ternate dan Kepulauan Maluku. Kemudian ada menu makanan adatnya, menu adat yang bahasa suku Ternate-nya bilang ngogu adat. Kemudian ada menu sehari-hari atau makanan sehari-hari. Dan yang terakhir saya mau sharing sedikit aktivitas gastronomi oleh kawan-kawan komunitas yang sudah sangat bergiat di kota Ternate, terutama di pulau Ternate-nya. Kita mulai saja dengan The Spice Islands. Ini lagi heboh 2 tahun belakangan ini, apalagi tahun ini Maluku lumayan heboh, ada beberapa peringatan dan seterusnya. Di samping kita masih ada di masa pandemi, Provinsi Maluku Utara juga masuk 4 besar ya. Provinsi Maluku Utara itu yang berwarna biru ini saya sengaja cerita dari awal karena saya yakin tidak semua orang yang ada di Zoom ini adalah orang timur. Jadi ada juga yang dari Inggris, ada teman saya dari Inggris, hello James. Jadi ada James dari
Inggris sedang nonton presentasi kita, kemudian ada beberapa dari Indonesia Barat, jadi saya memposisikan dulu di mana kita berada. Teman-teman bisa membayangkan kita tuh hanya setitik ini di antara pulau-pulau yang begitu banyak, sehingga provinsi yang sudah mekar jadi Maluku Utara dan Maluku ini adalah provinsi kepulauan, 1000 pulau dan seterusnya. Jadi provinsi ini tuh berkembang yang luar biasa, jadi melampaui batas-batas administratif sebenarnya. Karena kalau kita dari jalur peta dunia, nah kita jadi central point-nya, jadi titik nolnya jalur rempah itu ada di kita, di Kepulauan Maluku. Dalam hal ini pulau-pulau kecil yang ada di bagian utara tadi. Kenapa ini perlu saya singgung di awal? Karena ini akan menjadi latar belakang semua aspek yang kita bahas malam ini, yaitu lokasi, dan lokasi. Ini bukan iklan perumahan ya, orang beli rumah kan lokasi strategis, tapi orang bicara kuliner, makanan, sebenarnya orang bicara gastronomi. Dia bergeser lokasi sedikit saja, bumbunya sudah kurang ini. Bergeser ke utara sedikit, sudah ada tambahan ini. Bergeser ke selatan, sudah ada tambahan ini, dan seterusnya. Contoh banyak saya akan saya sampaikan dalam presentasi yang cukup singkat ini. Kita lanjut, inilah dia Moluccu the Spice Islands. Kalau kita bicara sejarah, banyak orang tidak tahu kata Maluku itu asalnya dari mana. Asalnya dari kita, Moluccu. Jadi Moluccu itu pulau-pulau kecil, penghasil rempah. Ada banyak versi kata asli Moluccu itu. Salah satunya adalah pulau-pulau kecil penghasil rempah. Di situ tempat tumbuhnya cengkeh, yaitu pulau-pulau yang ada huruf A, B, C, dan D. A itu adalah Pulau Ternate, B Pulau Tidore, C Pulau Moti, dan D Pulau Makian. Kita bilangnya Makian, bahasa Indonesia Makian. Ini sengaja saya minta foto dari teman saya, pilot drone yang super hits di Ternate saat ini, dari Kakak Reza. Dia sengaja kasih watermark di situ. Inilah gunung api Gamalama itu sendiri. Jadi saya ada di pulau yang titik itu, yang huruf A itu, tapi saya tidak ada dalam lubang itu, ada di bawah sana. Kotanya ada di sini. Nah, saya ada di sini. Kemudian setiap hari saya akan melihat Tidore seperti ini dengan indahnya berjejer-jejer ke belakang sampai Pulau Mare. Itulah saya sengaja pasang background foto saya, pemandangan sehari-hari. Kalau ini pakai drone, kalau kita lihat pakai sepeda motor atau jalan kaki juga bisa lihat ini setiap hari pemandangan seperti ini. Langsung saja kita pindah ke makanan adat Ternate. Di Ternate kita kenal istilah ngogu adat. Tidak semua orang Ternate tahu ini, karena Ternate adalah kota pulau kecil yang sudah sangat kosmopolitan jauh sebelum Portugis datang 1512. Jadi sebelum ada Portugis dan bangsa-bangsa Eropa, kita sudah jadi kota yang kosmopolitan. Sudah ada orang-orang Melayu, orang-orang dari Semenanjung Malaka, kemudian orang-orang Cina, Arab, Bugis, Makassar, dan seterusnya. Jauh sebelum ada orang-orang Eropa. Sehingga kita sudah jadi hidup yang kosmopolitan. Sehingga tidak kaget kalau makanannya sudah sangat luar biasa seperti ini. Disajikan dengan super, sangat mewah. Kalau di Inggris dan Eropa ada table manner, inilah table manner-nya orang Ternate. Jadi kenapa dia disebut ngogu adat? Karena ngogu itu menu atau sajian yang dibuat khusus dengan tradisi atau adat yang sangat kental. Jadi ini tidak bisa sembarangan nih. Posisi ikan-ikan yang ada di bawah, di atas, dan di tengah itu tidak boleh sembarangan. Bahkan posisi ekor ikan itu pun ada aturannya. Semua menghadap ke arah yang dihormati yang ada di sebelah kiri. Ini adalah contoh table manner-nya atau ngogu adatnya untuk acara saro-saro pernikahan. Jadi ngogu adat tidak hanya keluar di pernikahan, dia juga keluar di acara syukuran selamatan yang lain, mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi prosesi-prosesi lahir sampai meninggal, sebagaimana lazim terjadi di masyarakat Austronesia, Melanesia, dan seterusnya, masih tumbuh dan berkembang di Ternate, dan sudah sangat kuat pengaruh religiusnya. Jadi ini benar-benar pengaruh religius kuat sekali. Nanti saya jelaskan bagaimana Islam sangat mempengaruhi tradisi gastronomi yang ada di Ternate. Di sebelah kiri ini ada Nonau dan Foheka. Nonau itu bahasa Ternate artinya laki-laki, Foheka perempuan. Disitulah dua pengantin itu duduk. Sebenarnya gambar ini kurang komplit karena masih ada sedikit makanan khusus buat pengantin. Gambar ini sengaja kita bikin dengan teknik doodle art. Jadi kita menyajikan kembali gastronomi dalam ruang-ruang visual seni yang banyak disukai oleh anak muda. Itulah kita cara memperkenalkannya. Inilah dia ngogu adat. Ngogu adat disusun rapi dan menarik sekali dengan posisi ikan yang membujur, memanjang sepanjang meja. Jadi ngogu adat itu jangan dibayangkan bisa cuma ada 3 atau 4 nasi kuning ya. Kita di sini bilangnya dada, tapi dia bisa sepanjang ini. Satu meja tuh saya pernah, ini yang saya foto sendiri di Kelurahan Dufa-Dufa untuk acara syukuran orang mau berangkat haji. Berangkat atau pulang saya lupa. Ini mejanya tuh bisa sepanjang 4 rumah, jadi kalau satu rumah kaplingnya 12 meter berarti ada 48 meter meja panjang. Isinya seperti ini semua.
dengan pola susunan yang per 4 orang. Jadi ini satu dada ini, satu nasi kuning ini yang berbentuk gunung ini, dia akan dikelilingi oleh 4 menu lauk dan akan dinikmati oleh 4 orang yang duduk. Per 4 orang. Jadi satu dada dibagi 4, satu dada dibagi 4 dan seterusnya. Semua yang ada di sekitar dada atau nasi kuning ini dibagi 4 untuk 4 orang. Ini dia mogu adat untuk saro-saro di ritual pernikahan adat Ternate. Jadi kedua mempelai pengantinnya ada di sana dan mereka akan dijamu dengan table mannernya adat Ternate seperti ini. Ini ada doa, ada ritual luar biasa di sini. Betapa pengaruh religius masuk ke sini dari budaya-budaya sebelumnya. Nah, kita lihat, ini prosesinya. Sebelum saro-saro dimulai, tuan rumah akan menceritakan sedikit apa yang ada di atas meja, atau kalau zaman modern sudah bergeser ya, ada wedding organizer. Alhamdulillah beberapa wedding organizer sudah paham apa yang ada di meja, sudah mulai diceritakan. Tapi ada juga beberapa yang belum paham dan belum ada sesi cerita makanan di atas meja, karena makanan ini diceritakan sesuai maknanya masing-masing. Dada melambangkan apa, pali-pali melambangkan apa, dan seterusnya. Ini banyak sekali ceritanya, kalau saya cerita tidak cukup, jadi ini hanya perkenalan saja, dan seterusnya. Jadi sesudah diceritakan dan sambutan oleh keluarga mempelai, maka akan dibacakan doa oleh Pak Imam. Dan sesudah Pak Imam memberkati makanan dengan doa, ini Pak Imamnya, yang pakai peci hitam, Pak Imam langsung keluar, karena ranah meja ini adalah milik ibu-ibu. Tidak pernah ada laki-laki yang duduk di meja saro-saro, khusus untuk mengantin ya. Jadi saya sering ketemu di acara nikahan seperti ini, banyak orang nggak paham. Jadi sesudah acara ini dia mau minta ini, mau minta itu. Padahal ini dibagi 4, hanya buat orang yang duduk di situ saya yang dapat. Bahasa Ternate bilangnya Yaya Segoa. Jadi ibu-ibu Yaya Segoa saja yang bisa membawa pulang ini makanan di atas meja yang sudah diberkati. Apa yang terjadi dengan pengantinnya? Pengantin akan memakan. Sesudah diberkati dia punya makanan khusus di depan mejanya sendiri. Sebelum memakan dia membeli hormat dulu, atau dalam bahasa Ternate Subajo, penghormatan kepada tuan dan puan untuk semua yang hadir di sini. Sesudah itu baru mulai disaro. Jadi ada teriakan khusus saro, saro. Jadi ini pemberkatan lewat makanan. Misalnya burung yang melambangkan kesuksesan, kejantanan dan seterusnya. Kemudian ada nanas melambangkan kemakmuran, kesuburan bagi pengantin wanita dan seterusnya. Ini adalah doa. Doa-doa yang disampaikan lewat perantara makanan. Jadi ritual-ritual yang sudah ada sebelum adanya Islam itu diperkuat dengan kekuatan spiritualisme Islam yang masuk melalui doa-doa dengan ajaran Islam itu sendiri. Berikut kita lihat apa yang terjadi di ngogu adat pada acara akikah. Beda lagi posisinya, tidak semeriah atau semewah yang ada di makanan adat saro-saro tadi, tapi menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi ini tidak terlalu semewah tadi, karena dia tidak pakai sampai sesaro-saro sehebat tadi, dia hanya dibacakan, kemudian didoakan. Kemudian akan dibacakan maulid Nabi di sini, maulid Nabi. Jadi bacaan-bacaan berjanji, tartil, tilawah, dan seterusnya akan muncul untuk mendoakan makanan-makanan ini. Sudah banyak riset yang dilakukan ya, terutama riset terhadap air. Ketika air didoakan, dibacakan kata-kata bijak dan baik, dia akan memberikan sesuatu yang baik bagi isi tubuh secara positif dan seterusnya. Nah, makanan-makanan air Ternate itu apa istilahnya ya, dikasih semprot doa-doa terbaik. Kebayang, ini orang bisa berdoa setengah jam nih sebelum dimakan. Jadi tidak langsung dimakan, didoakan dulu bisa sampai setengah jam, sesudah itu baru dimakan. Dan ada yang dibungkus dibawa pulang sebagai pakesang, orang Ternate bilangnya pakesang. Inilah isi dari ngogu adat tadi, sebagian ya. Jadi ada yang paling menonjol di sini adalah yang paling menarik perhatian adalah nasi kuning. Kenapa selalu ada nasi kuning di hampir semua ritual? Bukan cuma di Indonesia Timur ya, seluruh Kepulauan Nusantara, secara gastronomi memang muncul nasi kuning sebagai simbol-simbol untuk kemakmuran, kesejahteraan, penolak bala, pengusir setan, dan seterusnya. Itu dipakai media berduanya lewat nasi kuning. Kemudian kita punya yang namanya ini, pali-pali. Nah, ini menarik sekali. Orang Ternate bilangnya pali-pali, ini bahasa Ternate. Pali-pali ini agak unik karena dia sangat spesifik dan karakternya kuat. Bahkan untuk Pulau Ternate, pulau yang sekecil itu, keliling Pulau Ternate hanya 42 km, kecil banget. Pali-palinya pun bisa berbeda. Pali-pali antara orang Ternate di pesisir dan pali-pali orang Ternate di daerah pegunungan. Contohnya pali-pali orang yang ada di Torano, Tongole, Marikurubu, beda dengan pali-pali orang yang ada di Dufa-Dufa, Sangaji, dan Kolon Cucu misalnya. Kenapa beda? Karena daun yang dipakai berbeda. Pali-pali orang di pesisir, dia menggunakan daun pandan besar. Itulah kenapa gastronomi masuk di sini. Daun-daun pandan besar ini hanya ada di kawasan kota dan pesisir yang ditanam memang. Dia dibudidayakan.
Karena halaman pekarangan rumah orang Ternate itu selalu ada daun pandan. Orang sini bilang pondak, selalu ada pondak di pekarangan rumah. Rumah orang Ternate zaman dulu ya, sudah mulai tergerus kayak Diki tadi cerita, mirip-mirip gitu ya, kasus di Indonesia mirip-mirip lah. Jadi ketika semua sumber daya makanan disediakan di halaman, maka makanan disajikan juga menyesuaikan dengan apa yang dia punya. Orang pesisir menggunakan daun pandan besar, bentuknya seperti ini. Jadi ini bukan nasi jaha ya, beda. Kita tidak cerita nasi jaha di sini. Ternate terkenal juga nasi jahanya, tapi di makanan adat dia tidak menggunakan nasi jaha, dia menggunakan pali-pali. Dia menggunakan daun pandan yang cukup besar untuk orang pesisir. Kemudian orang-orang yang benar-benar di gunung, dia akan menggunakan daun seho. Kita bilangnya daun seho, atau kalau nggak salah bahasa Indonesia daun enau. Karena pohon enau itu tumbuh liar di Gunung Gamalama, yang diambil bikin ijuk atau gumut dan seterusnya, daunnya dipakai untuk bikin pali-pali. Jadi pulau sekecil 42 km keliling itu dengan karakter gunung yang sangat tajam dan terjal, 1.715 meter dari permukaan laut, mempengaruhi kulinernya. Dari segi pembungkusnya saja sudah berbeda antara orang di pesisir dengan orang di gunung. Padahal pesisir ke gunung tuh jarak terjauh hanya kurang lebih 4 km. Jadi kalau daerah rawan bencana ya satu pulau rawan semua kalau ada letusan. Ini gunung api aktif ya, sangat aktif. Kemudian kita punya ketupat-ketupat yang lucu-lucu seperti ini. Ini ada kerbau yang ditancapi oleh burung-burung kecil. Jadi selalu ada burung-burung kecil yang ditancap ke kerbau, melambangkan kesehatan, kemakmuran untuk mempelai wanita dan seterusnya, untuk kebahagiaan rumah tangga dan seterusnya. Dan makna-makna yang terbaik yang disimbol-simbolkan lewat makanan. Ini dia prosesi makanan adat Ternate mulai dari disajikan. Jadi ada petugas khusus ya, table mannernya tuh luar biasa detailnya. Ketika saya mulai meneliti ini, saya kaget nih. Kok sedetil itu diatur ya? Bagi orang awam dianggap biasa aja karena dia datang sudah ada di atas meja. Padahal waktu saya ikuti dari awal, prosesnya seperti ini. Ada seorang yang akan memegang loyang sebesar ini, sudah satu set buat 4 orang ini, dan ada orang yang pakaian adat merah ini, dia akan mengatur untuk satu set 4 orang. Begitu dan seterusnya sampai di ujung sana, dengan meja yang kurang lebih 40 meter tadi itu akan seterusnya dan seterusnya. Jadi mulai dari pengaturannya sudah sangat detail, apalagi kalau kita bahas mulai diambil di kebun, wow itu lebih detail lagi. Kemudian dia akan didoakan dan diberkati. Di sini masuk pengaruh Islam yang sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Selain bukan cuma doa seremonial saja, tapi posisi duduk. Yang bisa duduk di depan ini orang Ternate bilangnya kepala meja. Sama orang Tidore juga bilang kepala meja, orang Gelolo, orang Baca juga bilang kepala meja. Kepala meja itu tempat posisi terhormat. Di rumah kita sehari-hari, yang bisa duduk di kepala meja itu hanya kepala rumah tangga, bapak kita yang terhormat hanya duduk di situ. Jadi karena dia akan sendiri, dia akan duduk membelakangi layar ini, menghadap ke sana. Jadi ini disebut kepala meja. Untuk ritual Mogu adat tidak ada orang yang duduk di sini membelakangi, tapi mereka akan berhadapan di bagian terdepan. Dan yang bisa duduk bagian terdepan hanya 3 kelompok orang yang diagungkan, yaitu pertama Pak Imam itu sendiri, yang kedua adalah orang yang sudah berangkat haji atau Pak Haji, dan yang ketiga adalah guru. Betapa penghormatan terhadap seorang guru di masyarakat adat Ternate ditempatkan posisi paling utama, sama posisinya dengan Pak Imam dan Pak Haji. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan, semua manusia diciptakan sama, tidak dibedakan oleh suku, bangsa, ras, warna kulit, dan seterusnya. Tapi yang membedakannya adalah ketakwaan. Ketakwaan dan di dalamnya ada keilmuan bagian dari takwa itu sendiri. Sehingga ada orang yang bertakwa, para imam, para haji, dan bapak guru yang kita sangat hormati, kita tempatkan posisinya di kepala meja. Kenapa ini laki-laki semua? Karena ini adalah ritual untuk doa selamat. Ritual doa selamat semuanya laki-laki, tidak ada perempuan. Perempuan atau ibu-ibu ya segua tadi hanya terjadi di ritual saro-saro pernikahan. Sesudah itu mulai dimakan, foto sebelah kiri, mereka akan membagi menjadi 4, ada petugas yang khusus membagi, tapi sebelum dimakan, ada petugas khusus yang bawa alat cuci tangan nih, dia ada di belakang sini nih. Dia akan melayani orang untuk mencuci tangan semuanya. Jadi kita sudah sangat taat protokol kesehatan nih sejak dari ratusan tahun lalu ya. Kita sudah cuci tangan dulu baru makan karena banyak sudah bersentuhan dan seterusnya. Sesudah dikelilingi air cuci tangan yang bergantian dan banyak orang yang bukan cuma satu baru mulai dimakan dibagi per 4 orang. Makannya pun tidak dihabiskan. Jadi orang Ternate bilang makan syariat saya, tausik saya habis. Jadi memang secara adat itu diatur, tidak akan dihabiskan makanan di depan ini hanya secara syariat atau hanya sekedarnya saja dan selebihnya akan dibawa pulang. Jadilah pakesang seperti ini. Nah, seiring berjalannya zaman, sayangnya pakistan sudah dibungkus pakai plastik seperti ini. Kalau dulu dibungkus pakai daun woka. Dan woka yang di Manado, jadi nasi kuning Manado itu dibungkus, enak sekali nasi kuningnya itu. Di Ternate daun woka dipakai untuk bungkus-bungkus ini, atau ada daun-daun yang pandan yang lebih besar. Bahasa Ternate namanya gunange mafala. Karena bentuknya seperti rumah gunange. Gunange itu
semut merah yang lebih besar lagi itu, mafala itu rumahnya, fala itu rumah. Jadi gunanya mafala dipakai untuk membungkus ini udah dibagi 4 nih. Dibagi 4 untuk 4 orang yang duduk di situ. Semua yang ada di situ dibagi 4. Saya paling suka ikut ritual ini. Ikut tuh maksudnya bukan duduk di situ ya, tapi ikut membantu ibu saya membagi 4. Jadi ibu saya biasa bikin ini, ritual ini, karena dia salah satu tukang masaknya. Kalau boleh saya dengan bangga mengatakan chefnya. Jadi chef Ngogo Adat tuh ibu saya sendiri, yang paling sering untuk bikin-bikin seperti ini, dan saya sering hadir di acara-acara kayak gini untuk menikmati aja. Lama-lama kok jadi menarik, kok ada beda-beda, ada karakter, baru mulai kita tulis perlahan-lahan, kita teliti perbedaan antara satu acara dan acara lainnya. Sehingga kita juga terlibat ikut membagi-bagi 4 dan seterusnya dan seterusnya. Kita lanjut ke menu sehari-hari, ini sudah sangat banyak, mirip sekali dengan beberapa yang sudah diceritakan tadi, Kakak Yusnita misalnya sudah ada banyak, ada pupeda dan seterusnya. Penyebutannya saya yang beda ya. Di Ternate orang bilang popeda, ada yang bilang pupeda, ada yang bilang papeda. Nah, kalau sudah bilang papeda itu berarti bukan orang Ternate. Karena biasanya orang Ternate pakai huruf O, popeda. Kalau enggak ada huruf U, pupeda. Jadi hanya beda-beda huruf ya. Ini saya belum terlalu paham bedanya apa. Mungkin rasanya lebih enak yang O atau yang U atau yang A nih. Ini mungkin nanti Bang Al bisa lempar ke forum untuk bantu jawab saya dulu. Beda 3 huruf itu. Popeda, papeda, pupeda. O, A, dan U. 3 huruf vokal yang berbeda. Tapi saya yakin rasanya tidak terlalu berpengaruh karena sama-sama dari tepung sagu. Di Ternate ada 2 tepung yang dipakai. Tepung sagu dan tepung ubi, atau kita bilang kasbi, seperti tadi. Bahasa Melayu kita tuh mirip-mirip, jadi namanya sama, kasbi. Ini 1 set popeda yang sudah disajikan di restoran. Jadi popedanya sudah naik kelas sekarang. Dia masuk restoran-restoran di Ternate dengan apa? Istilahnya all you can eat. Satu orang kurang lebih 45-50 ribu makan sepuasnya. Popeda dan teman-temannya setiap hari. Ini bisa ditemukan setiap hari. Beda dengan Ngogo Adat tadi. Wisatawan tidak akan pernah menemukan Ngogo Adat kecuali ada acara adat. Tetapi wisatawan atau siapapun datang ke Ternate pasti ketemu ini. Popeda dan kawan-kawan. Bahasa populernya sekarang tuh makanan kobong. Kobong itu kebun. Bahasa Melayu Ternate kobong. Jadi karena dia adalah hasil kebun yang ada di Ternate semua. Ini orang Ternate bilang kohu-kohu, ada yang bilang camu-camu. Dabu-dabunya tuh ada yang bilang colo-colo dan seterusnya. Ada banyak bahasa-bahasa Melayu yang terpengaruh antara satu pulau dan pulau lain, penyebutnya sudah beda. Kemudian ada ritual makan seperti ini, makan bersama sesudah tahlilan tadi. Ini tahlilan malam ke-7 kalau tidak salah, saya foto. Ada makan popeda rame-rame malam-malam nih, luar biasa ini. Ini ritual-ritual seperti ini masih berjalan sampai hari ini. Dan ini the one and only yang sudah sangat famous, terkenal kemana-mana, itu gohu ikan. Hati-hati kalau kita pakai gohu, ada juga gohu saja yang lebih dekat konotasi dengan buah-buahan, itu gohu pepaya. Sementara ini harus ada kata ikan belakangnya, karena gohu itu makanan mentah yang diolah sedemikian sehingga campuran-campuran jeruk dan tertentu. Ini sudah diolah berbagai macam variasi, bahkan sudah dijual online, sudah ada di gerai-gerai, sudah bisa dipesan lewat Instagram. Anak-anak muda Ternate sudah mulai mengolah gohu, bisa dipesan online setiap hari. Ini makanan-makanan bisa muncul setiap hari. Setiap hari ada ini, kita menikmati ikan asam pedis, kemudian daging asam pedis, kemudian kuah soru, kuah bening, kemudian lontong sayur, nasi kuning, kue-kue dan seterusnya. Yang unik adalah asam pedis. Asam pedis ini ternyata pengaruh Portugis. Jadi kita terpengaruh Portugis dari segi mengolah dagingnya dengan kenarinya. Dan ada bukti paling kuat pengaruh Eropa di sini, yaitu kentang di sini. Kentang ini hanya muncul di asam pedis yang pakai daging. Sementara asam pedis yang pakai ikan tidak pernah ada kentang. Bedanya ada di situ. Nasi kuning kita juga sedikit berbeda dengan tetangga-tetangga kita seperti nasi kuning Manado, nasi kuning Ambon. Karena yang bikin beda adalah, ini harus jadi kuis nih Bang Al. Sebutkan perbedaan nasi kuning di Ternate, Manado, dan Ambon. Karena 3 wilayah ini, kalau boleh tambah Gorontalo lagi. Kalau mau tetangga, ya pastilah Tidore, Jalolo, itu semua makan nasi kuning. Rata-rata sarapannya tuh nasi kuning, atau bisa sampai tengah malam. Jadi nasi kuning di kita tuh dimakan kapan saja. Ada nasi kuning jadi sarapan, ada nasi kuning makan siang, nasi kuning makan sore, nasi kuning makan malam, bahkan nasi kuning tengah malam. Di Ternate hits, zaman dulu tuh nasi kuning Bagadang. Ini dekat rumah saya nih. Tetangga dengan nasi kuning Bagadang. Tengah-tengah malam orang makannya. Tapi sekarang ditutup ya kalau tengah malam karena pandemi ini. Yang bikin beda adalah, saya jawab langsung aja, yaitu sambal gorengnya. Sambal goreng di Ternate menggunakan ubi, jenis ubi tertentu, yang semua orang timur pasti tahu, kita menyebutnya batata. Nah, saya kaget sekali ketika kita sempat makan di restoran siap saji di Portugal dan di Spanyol, ternyata menu franchise-nya itu, kalau kita kan french fries-nya kita lihat di beberapa restoran siap saji, kalau mereka tuh ditulis itu batatas. Jadi persis kata yang dipakai kita dan mereka.
Ini entah siapa yang ikut siapa nih. Kata batatas ini ditemukan mirip dengan bahasa Portugis dan Spanyol. Dan barangnya sama persis ini, ubi yang seperti ini. Ini yang bikin nasi kuning Ternate beda dengan tetangga-tetangganya. Karena dia wajib pakai batata untuk sambal gorengnya. Kalau ikannya sudah jelas ya, salah satu ciri khas nasi kuning Manado itu ikan suwir. Kalau di Ternate pakai ikan mas kering kayu. Ini menu set lengkap dicampur antara mas kering kayu dan ikan suwir. Tapi biasanya kalau di Ternate itu yang paling menonjol itu ikan mas kering kayu. Ikan mas kering kayu ini yang paling kuat rempahnya. Ada ramuan rempah khas, ada cengkeh dan kawan-kawan di sini. Jadi kalau orang tanya di mana cengkeh dipakai di makanan Ternate, jawaban yang paling gampang diberikan adalah di ikan mas kering kayu dengan proporsi yang tepat. Nanti pasti akan ada pertanyaan tuh. Kita penghasil rempah cengkeh nomor 1 di dunia, tapi kok makanan kita kalah dengan masakan Padang atau India dengan karenya dan seterusnya? Karena kita tahu proporsi. Karena ikan kita sudah enak tanpa bumbu. Nasi kita bahkan bisa lebih enak kalau tanpa bumbu dan seterusnya. Cukup makan nasi dengan garam dan ikan mas kering kayu selesai. Jadi kita jago sekali memproporsikan bumbu sehingga bumbu-bumbu rempah yang kita punya di hutan dan di kebun itu tidak semua dipakai di makanan sehari-hari. Lebih banyak diekspor sejak zaman dulu. Makanya kita terkenal sebagai titik nol jalur rempah. Nah sekarang yang terakhir yang saya mau sharing adalah aktivitas gastronominya. Ini anak-anak muda yang sedang bergiat, teman-teman di Ternate Heritage Society, contoh studi kasusnya, mereka bikin jelajah-jelajah kuliner. Ini jelajah kuliner di Kampung Fala Jawa. Ini banyak tinggal warga keturunan Arab Hadrami dan seterusnya. Mereka mengolah kuliner yang berhubungan dengan Eropa dan Arab dan seterusnya. Ini kuliner-kuliner bukan kontemporer ini. Jadi jangan salah, jangan kira kuliner Eropa di Ternate itu kontemporer. Dia sudah ada sejak 500 tahun lalu. Dia sudah bercampur baur di pulau ini sejak 500 tahun lalu, lebih lagi. Karena Portugis datang 1512. Kita bikin jelajah pusaka Fala Jawa, teman-teman Ternate Heritage bikin. Jadi ini sengaja terjadi di bulan puasa, orang hunting kuliner dulu sambil belajar arsitekturnya. Jadi belajar rumah-rumahnya, karena di dalam rumah ada dapur. Sama seperti Kakak Diki tadi. Karakteristik townhouse ya, rumah kota. Rumah kota punya dapur dan belakangnya ada ini. Ini orang Ternate bilangnya forno. Waktu kita cari tahu, kok namanya forno, cuma selisih 1 huruf aja. Artinya apa itu? Saya juga bingung. Kita ketemu beberapa turis asing yang ikut terlibat. Mereka dengar kata tuh mirip dengan pembakaran ini. Pembakarannya ini tungkunya orang Ternate atau pemanggangnya, ovennya orang Ternate dan sekitarnya. Jadi ada bahasa-bahasa la forno atau al forno yang dari Italia ketika mereka membuat pizza. Persis sekali metode ini. Ini metode membuat pizza di Eropa. Dipakai di Ternate untuk bikin bagea, biskuit kenari, roti kenari, dan kawan-kawan. Ini dibikin oleh saudara-saudara kita, kampung yang dihuni oleh komunitas keturunan Arab Hadrami dan sekitarnya. Jadi bagea, makron, dan yang lain yang sangat populer di wilayah Kepulauan Maluku itu, kenapa enak sekali? Karena dia tidak dimasak langsung, tapi dia dipanaskan di dalam tungku yang derajatnya bisa luar biasa panas nih. Ini tungkunya. Jadi teman-teman peserta jelajah kuliner ini kita ajak melihat tungkunya langsung, dijelaskan langsung oleh ibu yang punya tungku, teknik dan proses memasaknya, kayunya dari mana, suhunya berapa, dan seterusnya. Berapa banyak pekerja yang terlibat untuk menghasilkan satu buah kue, dan seterusnya. Kenapa ilmu ini perlu kita ajarkan? Salah satu tujuan sederhana kita tuh, biar orang ya menghargai sedikit makanan lah. Makan tuh ya sampai habis lah. Karena tahu betapa sulitnya proses atau betapa runut dan panjang proses makanan bisa ada di atas piring, di atas meja. Ini hal-hal kecil yang kita ajari. Kita punya nasi kabuli juga. Ini ada nasi kabuli dari komunitas di Fala Jawa yang bikin. Jadi kita buka puasanya sore sambil lihat pemandangan kota Ternate, waterfrontnya sambil makan nasi kabuli. Cara belajar kita gastronomi seperti ini. Yang kedua, kita punya jelajah cengkeh avo. Kita belajar langsung dengan jantung rempahnya, pohon cengkeh tertua di dunia yang sudah mati beberapa tahun lalu, sangat disayangkan karena tidak terurus dengan baik. Ini teman-teman peserta jelajahnya. Setahun bisa 3 atau 4 kali kegiatan ini, menjelajah benar-benar hutan dan kebun rempah, cengkeh semua belakangnya itu. Yang belum ada jalur, bahkan kadang-kadang kita bikin jalur khusus dengan kerjasama orang lokal setempat, yaitu dengan saudara-saudara dan kawan-kawan kita komunitas Cengkeh Avon Gamalama Spice Community. Jadi mereka sudah terbentuk sejak akhir 2017 sampai awal 2018. Kami dan teman-teman komunitas termasuk dari arsitektur Universitas Hairun juga terlibat, ikut saling membantu untuk membangun rumah-rumah bambunya dan seterusnya. Jadi menarik, saya lihat presentasinya Kakak Cato, Kakak Yusnita, Kakak Liz, dan Kakak Diki, ternyata kita punya benang merah, yaitu hampir semua makanan di 4 yang kita presentasikan ini menggunakan bambu sebagai media masaknya. Nah, di Ternate bambu bukan cuma sebagai media masaknya, tapi juga sebagai media memakannya. Nah, ini dia semua makanan-makannya sesudah dimasak. Ini salah satu yang bagi saya sendiri ya, ini sangat excited banget, jadi sangat orang Ternate bilang saki foloi. Jadi
kaget kita. Jadi karena bambunya akan dibelah di depan kita, baru kita tahu isinya apa. Jadi kita suka main tebak-tebakan nih, bambu yang datang isinya apa? Oh ternyata sayur lilin. Ini keluarnya apa? Oh ternyata ikan asam pedis. Oh ini keluarnya, oh ini ternyata sayur garu dan seterusnya. Jadi sayur-sayur yang luar biasa enak ini ada di Taman Wisata Cengkeh-Avo. Alhamdulillah masih buka sampai sekarang dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya di lokasi Taman Wisata Cengkeh-Avo. Kita makan di sini dan kita pilih view terbaik, kita langsung melihat Pulau Tidore di belakang sana. Jadi dari rimbunannya pohon cengkeh kita langsung makan. Komunitas ini luar biasa. Cengkeh-Avo Gamalama Spice Community, mereka sempat diundang di festival kuliner yang di Ubud untuk sebagai peserta spesial diundang tahun 2019 kalau tidak salah untuk demo memasak di dalam bambu. Siapa yang demo memasak dalam bambu? Ibu-ibu ini. Inilah ibu-ibu dari Cengkeh-Avo Gamalama Spices Community. Kawan-kawan bisa ikuti Instagramnya di sini, Cengkeh-Avo Gamalama Spices. Isinya full gastronomi, kuliner, makanan semua isinya. Jadi kalau saran saya jangan dulu di follow malam ini ya. Nanti bisa-bisa ada makan tengah malam nanti sesudah acara ini. Karena isinya makanan semua. Dan cara mengolah dan menyajikannya. Kita bawa anak-anak muda ke tempat ini, anak-anak kota dari mana saja untuk datang belajar mengolah makanan lokal. Kemudian kita punya pendokumentasian makanan. Di ternyata ada ketupat khas yang namanya mafu-mafu. Kita potret teknik pembuatannya, kita gambar kembali, kita uraikan produknya supaya ilmu itu turun-temurun berlanjut. Karena semua ada di orang tua-tua kita sendiri. Ini saya memotret sendiri ibu saya. Ini tangan ibu saya yang sedang membuat mafu-mafu. Bagaimana cara dia diisi beras, diolah, dibuka, dan seterusnya. Inilah ketupat lokal khas Ternate. Nah, dari aspek gastronomi yang paling menarik dan menimbulkan tanda tanya di Kepulauan Maluku adalah kita punya alat pencetak sagu yang juga disebut forno tadi. Yang ini forno yang kecil ya, kalau tadi yang besar. Di Pulau Mare, bersebelah dengan Pulau Tidore. Dia masuk wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan. Ini sangat unik, karena dia juga ditemukan di situs ibu kota Majapahit di Trowulan. Jadi beberapa teknik yang kita temukan di Pulau Mare itu yang sangat unik, sangat ratusan tahun usianya. Itu yang masih dipakai sampai hari ini itu pembuat alat pencetak sagu dibuat oleh mama-mama di Pulau Mare sana. Sampai hari ini masih ditemukan. Jadi kalau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kalau berwisata ke Kepulauan Maluku khususnya bagian utara, jangan lupa mampir ke Pulau Mare, lihat langsung bagaimana teknologi pembuat alat pencetak sagu yang disebut forno ini. Karena alat ini juga ditemukan sisa-sisanya di situs Trowulan di Majapahit, dan ternyata di sana jadi barang arkeologi, di sini masih dibuat setiap hari oleh ibu-ibu zaman now. Itulah gastronomi unik. Bergeser lokasi, bergeser cerita. Di tempat lain dia jadi temuan arkeologi masuk museum, di tempat kita masih dibikin, masih dibanting-banting, bahkan dibuang-buang, dijadikan hiasan, dijadikan mainan, dan seterusnya. Jadi seasik itu sebenarnya kita belajar gastronomi, dan lidah tidak bisa menipu, karena rasa tuh beda setiap orang. Enaknya orang A belum tentu masuk ke lidah orang B dan seterusnya. Tapi yang seru bagi kami pelajari adalah gastronominya. Proses dibalik semua ada di atas meja makan itu. Karena dia akan bersinggungan dengan arsitektur, bersinggungan dengan kehutanan, bersinggungan dengan ilmu lingkungan, ilmu budaya, religius, bahkan yang kita tidak mau masuk ke situ ternyata ada semua. Ada unsur-unsur yang di luar dugaan kita bersatu padu di atas meja makan yang kita santap setiap hari. Mungkin inilah yang menjadi latar belakang bagi kita semua untuk tetap selalu bersyukur apapun yang disajikan di atas meja makan. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, dengan manfaatkan pangan atau bahan makanan yang ada di sekitar kita. Tentu saja kita sudah hidup di zaman yang berbeda, tapi tidak salah kita belajar dari orang-orang dulu, bagaimana mereka memanfaatkan pekarangan rumah dan seterusnya. Sudah mulai muncul gerakan-gerakan urban farming dan seterusnya, hidroponik dan lain-lain. Jadi makanan itu diolah sendiri di pekarangan sendiri, karena tidak mungkin kita akan mau hidup tertinggal, tidak lebih cerdas, karena para pendahulu kita sudah mengajarkan teknologi yang sangat cerdas mengolah makanan seperti ini. Dan itu adalah akhir dari presentasi saya. Iseng-iseng saya bikin foodscape seperti ini, isinya adalah makanan lokal semua. Jadi saya kadang suka campur-campur makanan antara ikan-ikan seperti ini, ikan yang baru mati 1 menit nih. Kita campur dengan sagu dan pecah-pecah, kemudian kita bikin ketupat santang dengan ikan garu rica, kemudian sayur garu, kita timpa-timpa, buat unik-unik aja buat difoto. Kan biasanya yang terjadi minum makanan Eropa kan. Nah ini kita makanan lokal kita bikin. Sayur dan seterusnya. Nanti akan ada yang tanya itu kenyang terhadap makan kayak gitu. Insya Allah kenyang, kalau makannya baca Bismillah. Syukur Dofu, terima kasih sudah mau mengikuti saya yang sedikit terputus tadi. Terima kasih, saya kembalikan ke Bang Al. Timur Bacarita.